Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Shadaqallahul azim. Sehat, Bu? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah, kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada malam ini kita sempat hadir di masjid yang kita cintai ini. Banyak saudara kita yang hari ini seiman, seakidah, sekeyakinan, mereka tak dapat sama duduk dengan kita. Berbagai macam halangannya Bapak Ibu. Ada yang hari ini mereka karena tak ada nikmat kesehatan, jadi mereka terbaring di rumah. Sakit perut, sakit kepala, asam lambung, sakit jantung, banyak macam penyakitnya. Mereka tak dapat hadir. Kita diberi kesehatan, alhamdulillah. Ada yang mereka hari ini niatnya ingin hadir, ada badannya sehat, tapi ada kesibukan lain, ada urusan mendadak. Kalau tidak diurus besok kena pecat. Tak dapat mereka hadir. Kita diberikan kesempatan. Ada yang mereka hari ini ada waktu, ada kesehatan, ada kesempatan, tetapi tidak ada kemauan. Jadi mereka santai depan TV, megang handphone, ketawa sendiri di rumah. Mereka tak sempat hadir bersama kita. Kita diberi nikmat sehat, nikmat kesehatan, kesempatan istiqomah dalam ibadah, sehingga kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Itu semua atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar majelis ini tidak menjadi majelis bangkai. Karena kalau suatu majelis ada sebuah perkumpulan tidak diiringi dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibaratkan perkumpulan itu, majelis itu seperti majelis bangkai, tak ada arti, berarti bau. Bangkai itu busuk kan, Bu? Bau. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati Bapak Pimpinan Betingan Buanindo ataupun yang mewakili, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta jajarannya, yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Jadi baik, malam ini kita berceramah tidak akan lama, sesuai judul temanya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini diawali dalam Al-Quran dengan kata subha, yang kita baca terdapat dalam surah Al-Isra ayat 1 juz 15. Itu diawali dengan kata subha. Ayat lain Allah awali dengan kata alif lam mim, alif lam ra, apa lagi, nun kaf ha ya ain
Shad. Tapi surah Al-Isra diawali dengan kata subha. Begitu sucinya perjalanan pada malam itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi pada suatu malam Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya dari masjid ke masjid. Ini Isra Mi'raj ini terjadi sekitar tahun ke-10 kemudian. Terjadi Isra Mi'raj pada tahun itu disebut itu namanya tahun Huzni. Tahun sedih. Huzni artinya sedih. Bukan husni, tapi huzni. Kalau husni itu baik, husni artinya sedih. Tahun itu disebut tahun sedih karena Nabi Muhammad lagi berduka cita, sesedih-sedihnya pada tahun itu. Maka orang Arab tuh Pak, dia menyebut nama tahun itu sesuai dengan nama peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu. Contohnya, Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pasukan tentara Raja Abraha membawa pasukan tentara bergajah ingin meruntuhkan Ka'bah. Maka orang Arab menyebutnya tahun gajah. Tahun Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kenapa disebut itu tahun sedih? Karena Nabi Muhammad lagi bersedih, berduka cita. Jadi kalau ada anak kita lahir tahun 2020, 2021 itu namanya tahun Corona. 2022 namanya Omicron, induknya Corona. Jadi apa yang disedihkan oleh Nabi Muhammad sehingga tahun itu disebut dengan tahun Huzni, tahun sedih? Yang pertama, Nabi Muhammad itu punya istri yang pertama siapa namanya Bu? Khadijah. Ada nama Ibu Khadijah? Ada juga? Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau wafat tahun itu. Kemudian ini kita singkat cerita aja nih Pak, karena besok mungkin kita beraktivitas bekerja hari biasa, kita agak ngebut aja. Kalau diceritakan tentang Isra Mi'raj ini, sebelum berangkat, ketika berangkat, sampai dia menghadap Allah, sampai dia pulang balik ke bumi, itu tak cukup sampai jam 12. Tak cukup Pak. Nah, awalnya tahun sedih. Kenapa tahun sedih? Tentu kita kaji dulu tahunnya. Peristiwa apa yang terjadi? Salah satu meninggal Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi yang berjuang bersama Nabi. Kemudian tahun itu yang membuat Nabi Muhammad paling sedih, meninggal pula orang yang mengasuh beliau semenjak beliau itu berumur lebih kurang 8 tahun sampai menikah dengan Siti Khadijah. Siapa yang merawat Nabi Muhammad ketika umur 8 tahun Bu? Kira-kira ada yang tahu? Katanya kita cinta kepada Nabi, Maulid Nabi kita peringati, Isra Mi'raj kita peringati. Tetapi sejarah Nabi kita nggak tahu. Gimana kita kenal dengan Nabi? Nanti di akhirat yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu nanti tak ada lagi gunanya harta, tak ada lagi gunanya anak. Anak tak bisa memberi manfaat, tak bisa memberi syafaat. Yang bisa kita harapkan manfaatnya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu bagaimana sejarah Nabi itu. Nabi Muhammad sewaktu beliau lahir 2 bulan, sebelum lahir 2 bulan dalam kandungan perut ibunya meninggal ayahnya. Lahir dia di muka bumi, yang merawat yang pertama Nabi Muhammad, yang menyusui namanya Suwaibah. Ada nama Ibu Suwaibah? Mudah-mudahan aja nggak ada. Kemudian Nabi Muhammad setelah itu berumur lebih kurang 2 tahun disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Sekiranya Nabi Muhammad berumur 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan oleh
Halimatus Sa'diyah kepada ibunya bernama Aminah. Kemudian sekitar 6 tahun umur Nabi, dibawalah Nabi Muhammad ini berziarah ke makam ayahnya di suatu tempat yang bernama Abwa. Maka pulang dari sana meninggallah ibunya. Nabi Muhammad singkat cerita dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berumur 8 tahun lebih kurang, meninggallah kakek yang bernama Abdul Muthalib, dirawatlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, jadi ingat Bu, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, tapi Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun. Maka tahun ke-10 kenabian meninggallah paman yang tercinta yang bernama Abu Thalib. Maka tahun itu disebut dengan tahun Husni. Istri yang tercinta meninggal, kemudian pamannya yang merawatnya semenjak dia berumur 8 tahun meninggal pada tahun itu. Tak ada lagi tempat bergantung. Dulu dilindungi oleh paman yang suatu berdakwah, walaupun pamannya tak mau masuk Islam karena segan sama keluarga lain, tapi pamannya melindungi Nabi Muhammad. Istri tercinta memberikan semua hartanya kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Meninggal pula pada tahun itu. Tahun itu sangat sedih. Maka Nabi Muhammad pergilah ke sebuah desa, sebuah kampung. Nama kampung itu adalah Taif. Nabi Muhammad ingin berdakwah di sana. Berdakwah di sebuah desa yang bernama Taif. Di Taif itu Nabi Muhammad berharap masyarakat Taif itu nanti akan menerima dakwah beliau. Ternyata sampai di Taif Bapak Ibu nggak sesuai dengan harapan. Sampai di Taif Nabi Muhammad dilempar dengan tai onta, Nabi Muhammad dilempar dengan batu sampai luka pelipisnya berdarah, sampai jatuh ke tanah. Nabi Muhammad termenung di sebuah bukit. Maka datanglah Malakul Jibal. Malakul Jibal itu malaikat yang menjaga bukit. Datanglah Malakul Jibal. Kata Malakul Jibal itu, "Ya Muhammad, kalaulah engkau mau sekarang ini biar aku angkat gunung ini lalu aku balikkan kepada Taif, penduduk Taif, agar mereka tahu bahwa yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kalau kita Pak, kira-kira gimana tuh Pak? Datang orang melempar kita satu kampung sampai luka. Dia melemparnya bukan hanya sekedar melempar, pakai tai onta sampai luka pelipis Nabi Muhammad. Kalau kita mungkin datang dan jin sama kita kan, kalau orang tuh macam-macam, biar saya bantai semuanya, kata jin. Kira-kira gimana pendapat kita? Kalau kita manusia yang banyak dosa ini, pasti kita akan lantaklah situ jin. Itu masyarakat tuh keras kepala. Mungkin itu pendapat kita. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan Malakul Jibal. Aku akan berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak-anak yang kenal dengan Engkau ya Allah, yang akan menyembah kepada Engkau nanti ya Allah. Hari ini doa Nabi Muhammad itu dibuktikan oleh Allah. Kabarnya, sejarahnya, ceritanya di kota Taif itu hari ini mayoritas bahkan 100% Muslim. Nah, begitu doa Nabi. Kalau kita mungkin ada lagi tuh Pak, dari dijatuhkan gunung tuh ke kampung Taif tuh. Kalau sempat malaikat menawarkan seperti itu, itulah beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian balik ke rumah, kira-kira habis isya, datanglah malaikat Jibril. Disitulah terjadinya peristiwa Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berjalannya dari masjid ke masjid. Apa yang kita ambil pelajaran di sini Bapak Ibu? Yang kita ambil pelajarannya adalah Nabi Muhammad itu berjalannya dibawa oleh malaikat dari masjid ke masjid, bukan dari kota ke kota, bukan dari pasar ke pasar. Kata Nabi Adam, apakah engkau telah diutus? Kata Nabi Adam. Iya, kata Nabi Muhammad SAW.
Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Naik ke langit yang kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Zakaria mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit yang ketiga, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi yang kata Allah diberikan separuh daripada keindahan bagi wajahnya, yaitu Nabi yang terganteng di dunia, Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke langit ke-6 disuruh lagi oleh Nabi Musa sebanyak 9 kali. 9 kali 5 45 dikurangi 45 waktu. Begitu sayang Nabi Muhammad kepada kita. Setelah itu apa kata Nabi Musa? Muhammad, takkan sanggup nanti umat engkau tuh 5 waktu tuh Muhammad. Umat aku besar-besar tak sanggup dia menunaikan ibadah sholat, apatah lagi umat engkau Muhammad, orangnya kecil, fisiknya lemah, loyo, lesuh, lunglai, letoy. Takkan sanggup. Ternyata iya Pak, yang disebut oleh Nabi Muhammad, yang disebut oleh Nabi Musa itu hari ini terjadi. Iya Pak, 5 waktu itu jarang yang full. Kadang pun sholat lupa pula rakaatnya. Sholat maghribnya 4 rakaat. Untung itu bertambah. Daripada korupsi, sholat zuhurnya 3 rakaat. Sedang sholat tadi dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Treng kata HP-nya kan. Tak ada lagi siapa yang nelpon. Ibu-ibu sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tepayak gorengnya sedang di atas kompor. Hangus. Astagfirullah, lupa gimana nih. Jadi sedang sholat pun kadang-kadang kita terbawa arus, tidak tahu arah. Makanya kadang-kadang kita lupa rakaatnya. Kadang-kadang kita lupa sudah tasyahud awal tadi atau belum. Sering lupa kayak gitu Pak. Itu mendingan rakaatnya lupa, mendingan kunutnya tinggal, mendingan tasyahudnya lupa. Kadang-kadang sholatnya pun lupa. Astagfirullahaladzim, udah jam 4 belum sholat zuhur lagi. Subuh. As-salatu khairum minan naum, kata muazin di masjid. Apa katanya? Masih azan, bentar lagi lah. Udah komat orang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dibangunkan sama istri. Bang, orang udah komat di masjid. Ini istrinya bangunkan. Sholat lagi bang, kata istrinya. Jadi masih komat bentar lagi lah. Bentar lagi. Orang dah sholat angkat takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, orang dah sholat bang. Ya bentar lagi lah. Bentar lagi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Itu mendingan Pak istri ngingatin. Kadang-kadang kerjasama. Kerjasama nih yang berbahaya. Bang, orang udah komat bang. Ayo nah, tarik selimut. Orang udah siap sholat bang. Ya lagi tarik selimut. Kerjasama pula. Pagi-paginya ayam berkokok udah jam 7. Apa kata ayam berkokok? Kukuruyuk. Apa katanya? Dia bangunkan bapak yang masih tidur tadi. Bu, udah jam 7. Bangun, astagfirullahaladzim, udah jam 7. Ini telat nanti kerja nih. Ayam kokok di depannya pas dia keluar dari rumah. Apa arti kokok ayam itu? Awalnya dia berkokok jam 4. Kukuruyuk katanya. Artinya duduklah duduk. Waktu subuh dah masuk.
ambillah wudu, cucilah muka yang kantuk, kemudian nanti ambillah anduk, kemudian sholat subuh. Ini enggak, udah jam 7 kita baru keluar rumah, jam setengah 8 kita baru keluar rumah, kok ayam di depan kita tertawa, ayam tuh nengok kita, katanya. Apa artinya tuh? Angku datuk lah kena kutuk, katanya. Kita marah-marah pula, ayam apalah yang ribut-ribut juga tengah malam. Ayam tuh mencemehkan kita. Jadi itu termasuk fungsinya Allah menciptakan ayam. Ayam tuh subuh dia berkokok. Tapi ayam sekarang kurang pedoman juga Pak. Jam 11 malam pun udah berkokok dia. Ayam dulu, yang zaman-zaman dulu nggak ada PLN, nggak ada handphone, nggak ada elektronik yang seperti sekarang ini, ayam tuh akurat. Jam 4 dia berkokok. Kadang-kadang jam 2 dia berkokok. Bangunkan kita untuk sholat tahajud. Kalau ayam sekarang jam 10 pun dah kiranya siap berkokok dia jam 10 malam. Kurang pedoman juga sama ayam. Jadi inilah sholat yang 5 waktu yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah inti dari Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu. Inti Isra dan Mi'raj itu adalah menjalankan perintah sholat. Kenapa harus sholat? Karena ibadah yang pertama nanti yang ditanyakan oleh Allah di akhirat itu adalah ibadah sholat. Yang pertama dihisab di akhirat adalah ibadah sholat. Jadi bapak ibu di rumah kita watawasau bil haq watawasau bisabri, itu aja, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Kalau bapaknya nggak sholat, ibunya yang negur. Kalau ibunya nggak sholat, bapaknya yang negur. Kalau bapak nggak sholat, ibu nggak berdosa. Kalau ibu nggak sholat, bapak juga berdosa. Jadi itu masalahnya Bu. Kalau ibu nggak sholat Pak, kita selaku suami dapat dosa. Besar tanggung jawab bapak nih Bu. Kalau ibu nggak sholat, bapak berdosa. Kalau bapak nggak sholat, ibu nggak berdosa. Besar tanggung jawab bapak nih. Jadi itulah makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah boleh manusia sujud sama manusia, akan kusuruh para istri itu sujud kepada suaminya. Jadi besok tidak boleh melawan lagi sama bapak Bu. Kalau disuruhnya bikin teh, cepat-cepat bikin teh. Kalau disuruhnya bikin kopi, cepat-cepat bikin kopi. Kalau di sana, buatkan teh, kata suaminya. Situ dispenser, situ ada gula, di situ ada teh. Tak punya tangan, tak punya mata, bisa buat sendiri di situ. Yang masuk surga nanti dispensernya Bu. Itu yang di sana, yang di sini enggak ada lah. Jadi ibu-ibu ini wajib berbakti kepada para suami. Suami memerintahkan keluar rumah tutup aurat. Kalau suami dan negur seperti itu, ibu nggak ngerjakan juga, suami nggak berdosa lagi, utangnya udah sampai. Kalau ibu-ibu ini dibiarkan keluar rumah nggak nutup aurat, maka suami dapat dosa. Tapi kalau udah ditegur, disuruh sholat, disuruh nutup aurat, disuruh menjalankan perintah agama semuanya, kemudian ibu-ibu nggak nurut, ibu-ibu berdosa. Wajib wanita seorang istri itu mengikuti perintah suami yang macam mana. Ini perlu juga Bu. Nanti mentang-mentang bapak-bapak ini saya bela malam ini, nanti di rumah wajib ikut suami. Itu kata nanti. Tapi tunggu dulu, suami yang macam mana? Secara garis besar, suami yang masih mengikuti aturan agama. Suami nggak sholat, dilarangnya kita sholat, boleh nurut nggak Ustaz? Nggak boleh. Ngapa sholat ngaji kayak gitu, bikin berisik? Itu tidak wajib ibu ikuti. Tapi kalau agama yang disuruhnya wajib diikuti. Bu, dulu Nabi Muhammad pulangnya agak larut malam, menggedor pintu rumah Siti Khadijah. Dia mengetok pintu itu 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, sampai 3 kali. Siti Khadijah sudah ketiduran.
Nabi Muhammad akhirnya dia bentangkan surbannya, tidur di depan rohnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kehilapan itu karena kekurangan ilmu pribadi yang berbicara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.